teman-teman. Selamat datang di temuan kita yang ketiga. Seperti biasa, it's okay not to be okay hari ini materinya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sambil nunggu yang lain kita bisa mulai dulu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai afirmasi dulu, tapi sebelum itu mau tanya dulu kondisi dan kabarnya Kak Rani sama Kak Gita hari ini gimana dong? Apa kabarnya? Boleh sambil open mic ya? Oh iya Kak, sekarang putus-putus Kak, teman-teman? Enggak kok Kak, aman. Aman-aman. Oke, terima kasih. Kak Gita gimana kabarnya? Kak Rani gimana kabarnya? Boleh jawab di chat juga kalau mungkin belum berkenan untuk open mic. Oh, sambal gak tuh? Sambil lembur. Oke, terima kasih Kak Gita nyempet-nyempetin di tengah lemburnya untuk ngikut di kelas kita yang ketiga ini di pertemuan kita tentang it's okay not to be okay. Tenang, tenang Kak Gita, tenang, tenang. Satu persatu yang dikerjakan, satu persatu, santai. Semoga lancar ya Kak untuk apa namanya? Lemburnya dan Kak Rani juga alhamdulillah baik. Oke, kita teman-teman yang sambil berkegiatan boleh sambil dengerin aja kalau gitu untuk gratitude kita malam hari ini. Yang pertama aku mau ucapin terima kasih untuk Allah yang sudah memberikan banyak hal. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan gratitude malam hari ini. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah karena Engkau telah memberikan hamba kesehatan hingga hari ini. Terima kasih karena Engkau mempercayakan banyak hal baik pada hamba sejauh ini. Terima kasih untuk selalu menuntun dan memberikan takdir yang indah untuk hamba, apapun yang sedang hamba hadapi sekarang. Terima kasih untuk nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat bertemu dengan orang-orang positif, nikmat untuk menghadapi segala kejadian yang terduga dan tidak terduga, nikmat kekuatan hati, iman, dan takwa fisik dan batin yang Kau berikan sehingga hamba dapat menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini dengan tenang, dengan baik. Terima kasih juga karena Engkau tidak pernah meninggalkan hamba ketika hamba sedang di dalam kondisi yang terpuruk, sedang hancur, sedang sendirian. Engkau selalu membersamai hamba dan selalu memberikan jalan indah di akhirnya. Ya Rob, selalu temani hamba untuk melalui segala proses kehidupan dan terima kasih karena sudah selalu menjadi satu-satunya yang memberikan hamba penjagaan apapun dari segi manapun yang mungkin hamba tidak pernah tahu apa di luaran sana yang akan menyakiti hamba, tapi engkau selalu melindungi dan menjaga hamba dari hal-hal yang tidak hamba ketahui. Selanjutnya kita butterfly hug untuk memeluk diri kita bersama-sama untuk segala hal yang sudah kita lakukan dan kita perjuangkan. Wahai diriku, terima kasih sudah melakukan yang terbaik hari ini. Terima kasih sudah mau diajakin lembur. Terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih sudah apa ya makan makanan enak, mau makan. Terima kasih karena tetap bangun dan mengangkat badan dari kasur untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih sudah mau bekerja sama menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Terima kasih tetap sabar dan mau bertahan dengan banyak kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih sudah menjadi manusia baik. Terima kasih nggak capek berusaha untuk mewujudkan apapun yang sedang diinginkan. Wahai diriku, terus menjadi sesuatu hal yang menakjubkan, terus menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya, terus bertahan hingga kamu menemukan cerita indah di depan sana. Min, terima kasih diriku dan terima kasih teman-teman yang hadir malam hari ini yang sudah kita awali dengan gratitude malam hari ini. Oke, sekarang kita mulai untuk materi malam hari ini. It's okay not to be okay. Ini kita berbicara tentang ketika kita sedang merasa not okay gitu ya. Di titik kadang kita merasa capek, di titik ketika kita merasa nggak baik-baik saja, apalagi di kondisi ini kan beberapa dari teman-teman di sini kan sudah ya kurang lebih kita sudah sama-sama mengerti perjalanan dan kisahnya ya sebagian kecil ceritanya gitu, yang mana
di kondisi tertentu pasti kita akan ngerasa baik-baik saja, kita sehat secara fisik dan psikis, kemudian kita merasa tenang, kita happy, tapi di sisi lain kita ngerasa kadang kayak capek, drain, terus pusing, bahkan sedih banget karena sesuatu hal dan it's okay kalau memang di satu titik kita merasa nggak oke. Kadang tiba-tiba ada relapse, kadang tiba-tiba ada keinget sesuatu hal yang men-trigger, yang membuat ketenangan kita tiba-tiba terusik. Kadang ada amarah yang mencuat, entah penyebabnya itu atau bukan, tapi tiba-tiba ada perasaan ingin apa ya istilahnya marah kemana gitu, tapi tanpa kita tahu arahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Intinya, ketika kita nggak baik-baik saja, ketika ada sesuatu hal yang rasanya sakit dan berat, itu nggak apa-apa kalau memang kita sedang di fase itu, di kondisi seperti itu. Karena memang ya pada akhirnya, itu adalah hal yang normal dan wajar untuk kita jalani, untuk kita hadapi. Gitu. Next, Min Ai. Oke, sekarang kembali lagi ingin aku tanyakan bagaimana kabar hatinya hari ini? Boleh ditulis di kolom chat Kak Gita dan Kak Rani, gimana kabar hatinya dan kapan terakhir kali kamu merasa tidak baik-baik saja tapi tetap tersenyum, tetap apa ya istilahnya memaksakan diri atau mungkin memastikan diri untuk tetap tersenyum. Boleh tulis di kolom chat dong Kak Gita dan Kak Rani, gimana kabar hatinya hari ini dan kapan terakhir kali dirasa lagi nggak baik-baik saja, tapi maksain diri buat senyum dan menunjukkan pada dunia, pada semesta bahwa aku nggak apa-apa kok, gitu. Tapi dalam hatinya, dalam pikirannya, di perasaannya ada kecamuk-kecamuk yang naik turun gitu rasanya. Karena kadang kan kita nggak tahu ya, kalau misal kondisinya kayaknya baik-baik aja nih, tapi sebenarnya lagi ada sesuatu hal yang nggak nyaman, ada sesuatu hal yang mengusik kita gitu. Tapi karena mungkin efek kerjaan, profesionalitas kita gitu, atau mungkin ya sesuatu hal yang memang harus kita face it gitu kan, harus kita hadapi. Jadi ya kita seakan-akan kayak baik-baik aja gitu. Kita menunjukkan ke luar bahwa I'm fine gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu hal yang lagi rapuh, ada sesuatu hal yang lagi jatuh, ada sesuatu hal yang lagi sakit sekali rasanya gitu. Terima kasih Kak sudah menjawab. Oke, Kak kita kabar hatiku hari ini hampa Kak Ayum, sepi tapi berusaha senyum. Yes, kosong ya. Bingung Kak Ayum tapi mencoba untuk dijalani dan terus melangkah. Yes, benar sekali. Kehilangan itu memang seringkali membuat kita kosong, membuat kita hilang arah dan it's okay, it's normal Kak kita dan Kak Rani. Kondisi-kondisi seperti ini nih sangat wajar. Kondisi-kondisi ini tuh sangat apa ya istilahnya? Ya sangat normal untuk dihadapi seseorang yang habis merasakan kehilangan yang cukup besar dalam hidupnya gitu. Perasaan kosong, hampa, terus bingung, hilang arah gitu ya. Tapi percayalah, ketika teman-teman dengan perasaan-perasaan ini tapi berusaha untuk tetap face it, tetap menghadapi, terus berjalan, terus melangkah, percayalah pasti akan ada akhir lain yang mungkin sedang Allah siapkan untuk kita gitu. Dan terima kasih karena teman-teman yang hadir malam hari ini sudah berusaha untuk terus melangkahkan kaki, terus berjuang, terus menghadapi, terus mengerjakan apapun yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk diselesaikan. Meskipun aku tahu itu rasanya sangat tidak nyaman dan sangat berat, tapi terima kasih karena sudah melakukan itu semua sehingga apa ya segala sesuatu hal yang memang harus dihadapi ya akhirnya akan selesai gitu. Meskipun sedang merasa nggak nyaman, sedang merasa kosong, tapi teman-teman bertahan sejauh ini dan tetap melangkahkan kaki. Terima kasih untuk melakukan semua itu ya teman-teman. Nextnya Min Ai, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Oke, terkadang menjadi kuat itu bukan tentang tersenyum saat hati hancur, tapi tentang mengakui bahwa kita sedang lelah dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Nah, ini siapa? Teman-teman di sini, Kak Rani dan Kak Gita. Sudah menunjukkan, sudah membuktikan bahwa Kak Rani dan Kak Gita adalah dua contoh perempuan hebat yang menjadi kuat. Jadi memang rasanya kosong, memang rasanya bingung. Tapi di sisi lain ternyata itu menciptakan identitas baru untuk Kak Rani dan Kak Gita. Identitas apa? Identitas menjadi manusia yang lebih kuat. Karena ya tetap tersenyum, tetap menghadapi semuanya, tetap menjalani padahal lagi lelah, padahal lagi kosong, padahal lagi capek.
lagi bingung, tapi memutuskan untuk nggak nyerah. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kuat, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang hatinya itu sudah Allah set untuk bisa menghadapi itu. Karena kalau memang bukan orang yang kuat, bukan orang yang mampu menghadapinya, ya udah dengan kondisi yang nggak baik-baik saja ini pasti udah give up, pasti udah kayak nggak mau ngelanjutin kerjaan, mau ditaruh dulu, kemudian bahkan udah nggak mau lanjut lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika masih tetap melanjutkan, masih bisa terus menghadapinya, mengerjakannya, ya sudah mendapatkan satu level kebaikan baru, satu level kenaikan karakter dan apa ya istilahnya hidup, yaitu menjadi pribadi yang lebih kuat. Banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa kita harus selalu kuat, selalu terlihat baik-baik saja. Tapi nyatanya tidak. Setiap hari kita bisa menyembunyikan air mata di balik senyuman. Tapi dengan kondisi seperti itu, ya itu bisa menunjukkan bahwa memang kita tuh sekuat itu gitu loh. Kita se-struggling itu dengan hidup kita. Dan percayalah, tidak semua wanita Allah mudahkan untuk menjadi seperti ini gitu. Jadi identitas baru ini, identitas Kak Rani dan Kak Gita yang menjadi lebih kuat ini adalah identitas yang Allah izinkan hadir, Allah izinkan ada dalam diri Kak Rani dan Kak Gita karena Allah tahu bahwa memang ujian kemarin itu akan membentuk teman-teman di titik ini menjadi seorang perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Yang mana ini bisa menjadi pondasi baru untuk kedepannya, untuk menghadapi segala hal di depan sana. Gitu. Dan hebat sekali kita. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Next, Min Ai. Oke, dan ketika kita berbicara tentang realita hidup, kita tahu bahwa nggak semua hari itu terasa ringan seperti sekarang yang Kak Rani dan Kak Gita rasakan. Rasanya capek, rasanya kosong, kemudian ada kesepian, ada kecewaan, ada cemas, ada ragu, dan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Itu sudah akan mewarnai diri kita lah pokoknya. Tapi dengan kita menceritakan, dengan kita mengungkapkan, dengan kita mencatatkan seperti barusan ini, secara nggak langsung kita sudah mengurangi satu bebannya gitu loh. Misal sebelumnya kan kita nggak pernah ngungkapin, kita nggak pernah nyampein, kita nggak pernah menuliskan itu ya, apa yang kita rasakan. Jadi rasanya kayak 100% gitu ada di kita. Tapi setelah kita coba meletakkan dengan cara kita tulis kayak barusan teman-teman sampaikan gitu, lagi ngerasa kosong, lagi ngerasa bingung gitu kan, otomatis ada 20% yang diletakkan karena sudah terungkapkan gitu. Nggak hanya tersimpan dan nggak hanya kita bebankan di pundak aja. Jadi teman-teman kalau memang dirasa sedang merasakan itu semua, boleh coba diletakkan sebagian kecil dengan menuliskannya atau menyampaikan itu ke siapapun gitu, orang-orang terdekat. Sehingga bisa terilis pelan-pelan perasaan itu. Seringkali kita menekan rasa itu karena merasa tidak boleh terlihat lemah. Jadi karena kita merasa harus selalu kuat, harus selalu baik-baik saja, sehingga nggak mau menyampaikan ini, nggak mau meletakkan ini di depan gitu, ke siapapun. Kita nggak ngomong bahwa memang kita sedang nggak baik-baik saja, kita menahan diri bahwa memang sebenarnya kita lagi capek, kita lagi bingung, atau mungkin kita takut kita dianggap lemah hanya karena kita menyampaikan itu. Padahal enggak. Manusia pada hakikatnya memiliki semua perasaan ini, akan merasakan ini semua. Dan ya wajar kalau memang kita sekarang sedang ada di kondisi ini, merasakan ini, itu sangat normal sekali. Malah aneh kalau misal kita nggak merasakan itu semua. Kalau kita masih merasakan itu semua, artinya kita masih manusia. Kita masih seseorang yang memang, apa ya istilahnya, merasakan ini semua, kita masih manusia yang bisa menghadapi ini semua, gitu kan. Tapi kalau kita udah nggak punya rasa ini, ya artinya malah ada yang perlu dipertanyakan, gitu. Kesehatan kita ada yang perlu dipertanyakan. Karena memang manusia normal, ya akan merasakan ini semua. Jangan takut mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu manusia. Seperti yang aku bilang barusan ya, bahwa memang karena kita adalah manusia, makanya sangat perlu kita mengakui bahwa sekarang lagi kosong, sekarang lagi capek, sekarang lagi bingung, sekarang lagi khawatir, sekarang lagi cemas. Dan dengan kita menyampaikan itu kepada siapapun atau mungkin sekedar pada tulisan atau hanya diungkapkan, itu bukan berarti kita nggak berhasil untuk menyelesaikan atau menjalani hidup, tapi adalah sebagai pertanda bahwa memang kita adalah manusia yang memang sometimes merasakan nggak baik-baik saja gitu. Next Min Ai. Karena ini keluar. Sepertinya sinyalnya sedang ada gangguan. Oke, setelah itu pastinya kita memvalidasi perasaan dan ini pasti sudah
sangat apa ya istilahnya sudah sangat familiar sekali dengan validasi perasaan gitu ya, dengan menyampaikan, dengan menuliskan, dengan apa ya menjabarkan, mengungkapkan apapun yang sedang kita rasakan. Karena kita punya hak untuk merasakan sedih, lelah, bingung. Dan Allah pun nggak pernah melarang kita nangis. Di kondisi struggling apapun kita, sekuat apapun kita, kalau memang kondisinya lemah, sedang nggak baik-baik saja, kita boleh banget untuk menangis. Kita boleh banget untuk istirahat sebentar untuk merasakan apa-apa yang sedang kita rasakan gitu. Barangkali kayak Kak Gita dengan kondisi sekarang yang mungkin rasanya hampa, setelah pulang lembur nanti coba untuk duduk dulu, ambil sesuatu hal yang bikin nyaman, entah bikin teh atau mungkin membawa apa aromaterapi atau apa yang bikin nyaman, terus ya sudah merilekskan diri. Kalau memang ada sesuatu yang kosong itu apanya, kemudian coba tanyakan ke diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, seharian ini gimana, apa yang bikin kosong, hari ini kenapa, dan lain sebagainya gitu. Nanti biasanya pelan-pelan akan keluar emosi-emosi lainnya yang dirasa itu penyebab dari rasa kosong itu. Pun seperti Kak Rani, misal lagi bingung gitu ya. Mungkin kalau sekarang habis ini nggak ada aktivitas apapun sebelum tidur, boleh dicoba untuk apa rebahan di kasur terus tanpa ada distraksi apapun dari gadget, tapi coba diam aja dan mencoba untuk apa ya, membreakdown kira-kira apa ya yang bikin aku bingung, apa ya kira-kira yang lagi aku khawatirin, apa ya yang lagi aku pikirin ini gitu. Kayak diam-diam mikir aja gitu sebelum tidur terus tapi tanpa ada distraksi apapun tapi ngobrol sama diri sendiri gitu terus sambil istirahat terus kayak oh ternyata aku bingungnya karena ini oh karena aku capek dan khawatirnya itu karena ini gitu setelah itu kita bisa merilekskan tubuh kita untuk kemudian istirahat karena seringkali yang membuat kita apa ya istilahnya nggak bisa kemana-mana dan bingung mau ngapain itu karena kita jarang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Maka sebisa mungkin coba kita sering-sering interaksi dan menanyakan ke diri kita sendiri, kita kenapa, harusnya bagaimana, terus yang diinginkan itu apa, gitu. Untuk make sure bahwa memang kita sedang, istilahnya sedang, ya sedang menjalani kehidupan ini dengan sangat sadar dan tahu apa yang sedang kita rasakan sekarang. Dan kami telah mengetahui bahwa di dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka ucapkan. Jadi memang di Al-Quran pun sudah disampaikan, akan ada momen-momen di mana kita akan menangis, kita akan capek, kita akan merasa sakit hati, kita merasa bingung, merasa hampa itu di Al-Quran memang sudah ada, udah dijelaskan. Jadi setiap apa yang kita rasakan adalah valid, setiap yang kita hadapi nantinya dengan perasaan-perasaan kita itu adalah hal yang normal karena memang kita manusia dan di Al-Quran juga disampaikan bahwa memang akan ada yang membuat dada kita sempit, ada yang membuat kita merasa nggak nyaman dan itu adalah hal yang wajar. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah merasa aku belum ini belum itu, aku masih gagal dan lain sebagainya hanya karena kita sedang merasa sedih, sedang merasa lelah atau bingung gitu. Next midnight, tugas kita bukan sembuh cepat. Jadi untuk di temuan kita, kelas kita tentang merangkul sepi ini kan memang goalsnya selain kita merangkul sepi, kita kan juga sedang pelan-pelan menyembuhkan diri kita bersama gitu ya. Dan proses sembuh itu memang nggak akan harus secepat kilat 1 2 hari aja gitu ya, atau mungkin 1 tahun langsung gitu masih belum tentu. Pasti berproses dan fokusnya itu bukan buru-buru sembuh, tapi memberi ruang bagi diri sendiri. Semakin kita menyadari ya, ini ada pola yang apa istilahnya aku pelajari juga. Ketika kita sedang berusaha untuk pulih, berusaha untuk sembuh, kita akan semakin menemukan 2 hal, rasa sakit dan pertumbuhan. Jadi semakin kita berusaha untuk sembuh, semakin kita berusaha untuk mengenal diri kita, itu kita akan menemukan rasa sakit dan menemukan pertumbuhan. Rasa sakitnya dari mana? Rasa sakit yang mungkin akan terpanggil karena kita nggak terima. Rasa sakit karena mungkin terpanggil karena kejadian tertentu yang bikin kita nggak nyaman. Jadi kita akan bertemu terus dengan rasa sakit itu. Tapi percayalah, di balik dan setelah rasa sakit itu, kita akan bertumbuh. Karena kita akan semakin kenal diri kita. Kita akan semakin tahu diri kita itu pengennya apa, mau kemana, gimana, kita akan tahu. Dan rasa sakit ini yang pada akhirnya akan semakin mereda gitu loh, karena pertumbuhannya yang akan meningkat kalau kita terus melakukannya. Tapi memang 2 hal ini akan pelan-pelan terus apa ya, berjajaran gitu loh barengan. Kenapa? Karena memang sebelumnya kan kita sedang ngerasa sakit. Sebelumnya kita sedang ada luka besar gitu kan. Nah, kalau mau disembuhin, otomatis lukanya itu kan nggak langsung nutup.
ya kita analogikan kayak misal kita terluka habis jatuh gitu kan, terus kita kasih obat merah, kan nggak serta-merta lukanya langsung nutup kan, pasti membutuhkan seminggu atau 2 minggu sampai benar-benar kulit kita tertutup gitu kan. Ya pun sama dengan hati atau mungkin kehidupan kita ketika kita habis disakitin atau dihancurkan, pasti ketika kita ngobatin, kita kan bersentuhan langsung dengan luka itu. Dan sakit gitu kan, waktu diobatin, kita ada obat nyentuh luka itu kan pasti rasanya sakit. Tapi barengan dengan rasa sakit itu, ada zat-zat dari obat yang bikin kita pelan-pelan sembuh gitu kan. Sama halnya dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang ketika sedang berusaha untuk pulih, kita kan kadang-kadang merasa ada sakit-sakitnya gitu, ada ingat-ingatnya, ada capek-capeknya. Tapi nanti di situ juga pelan-pelan kita bertumbuh untuk menjadi lebih baik, untuk pribadi menjadi menjadi pribadi yang lebih kuat juga, menjadi pribadi yang lebih terbuka dengan semua hal dan pastinya lebih tenang gitu. Kemudian healing itu bukan lomba, jadi nggak usah compare proses kita, proses penyembuhan kita dengan siapapun. Proses penyembuhan kita dengan eh, bagaimanapun itu nggak perlu di compare, nggak perlu di apa ya istilahnya dibandingkan, nggak perlu dipertanyakan kenapa dia bisa secepat itu, kenapa dia bisa ini gitu, nggak usah. Fokusnya ke kita masing-masing karena prosesnya beda, bentuk lukanya beda, ukuran lukanya juga beda, kemudian cara penyembuhannya juga beda. Jadi track kita adalah luka kita sendiri, kesembuhan kita sendiri, dan mari kita fokus dengan itu. Kadang luka butuh waktu yang lama dan itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau sedang berproses untuk pulih, berproses untuk sembuh dan sekarang masih berproses sekali gitu ya, maksudnya masih masih struggling dengan itu ya nggak apa-apa. Tapi aku yakin meskipun istilahnya ya cuma seperti ini gitu, kesannya cuma seperti ini dan nggak ada progres, tapi tetap aku yakin pasti ada satu atau dua hal yang berubah menjadi lebih baik dari hidup teman-teman. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena teman-teman nggak diem. Teman-teman nggak diem, teman-teman tetap melakukan, tetap berjalan, tetap apa istilahnya melangkah dan berusaha. Jadi ini akan terus terperbaiki gitu, akan membaik dengan sendirinya perlahan. Tapi memang pasti membutuhkan waktu gitu, dan it's okay. Kita jalani pelan-pelan. Ya, karena teman-teman nggak sendirian, teman-teman yang hadir di sini bareng-bareng untuk kita berproses dan memproses itu semua, nggak pernah sendirian di dunia ini untuk menghadapi ini semua, jadi it's okay. Kita bareng-bareng untuk perlahan menyembuhkan luka itu dengan track kita masing-masing, dengan jalur kita masing-masing. Next minute. Nah, Nabi dan Rasul aja itu juga sama Allah dikasih rasa-rasa sepi gitu dan rasa kehilangan, rasa kesedihan, semuanya sama Allah. Nabi kita ya diuji juga gitu. Nabi Yakub yang menangis bertahun-tahun setelah kehilangan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Muhammad yang merasa sendiri saat fase di Taif. Kemudian banyak cerita-cerita Nabi dan Rasul juga yang pasti menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi air mata, menghadapi hinaan, bahkan rasa sepi gitu. Dan mereka semua nggak baik-baik aja, tapi tetap bergantung sama Allah. Tetap mengharapkan ridho Allah, tetap hidupnya diserahkan sama Allah dan mempercayakan semuanya sama Allah. Karena ya hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku. Allah yang mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita. Allah juga yang akan bertanggung jawab menyelesaikan ini semua. Allah juga yang akan bertanggung jawab untuk memberikan kebaikan atas ini semua. Allah juga yang akan mengangkat kesedihan dan kesusahan kita untuk kemudian digantikan dengan kebahagiaan. Tugas kita apa? Percaya. Tugas kita apa? Menjalani dan nggak berhenti. Itu pun seperti nabi-nabi dan rasul kita, mereka semua nggak ada yang berhenti. Mereka semua terus melanjutkan hidupnya meskipun harus menangis bertahun-tahun, meskipun merasa terkucilkan di beberapa tempat, tapi mereka semua tetap melanjutkan hidup. Dan teladan-teladan seperti ini yang harapannya bisa kita tiru dan kita jadikan pegangan bahwa nggak ada satu hamba, nggak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bebas dari kesulitan, terbebas dari kesepian, terbebas dari rasa sakit, itu nggak ada. Semuanya rata Allah berikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, kita nggak sendirian yang merasakan ini, bahkan orang-orang terdahulu sebelum kita juga semuanya sudah merasakannya, tinggal kitanya saja untuk menjalani hal tersebut. Dan itu pasti berlalu. It will pass. Kesedihan itu akan berlalu, kehancuran itu akan berganti, kemudian perasaan seperti itu juga akan hilang, karena pada akhirnya ya hidup kita akan bergulir dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Tuh. Next minute.
Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa nemenin diri kita ketika kita lagi nggak baik-baik saja, ketika kita lagi fase capek, lagi merasa hampa, lagi bingung dengan kondisi tertentu gitu ya. Yang pertama, jangan menghakimi diri. Hanya karena sekarang sedang ngerasa nggak baik-baik saja, ngerasa kosong, terus langsung bilang bahwa kayaknya aku emang takdirnya selalu sendirian deh gitu pada akhirnya. Atau kayaknya emang hidupku jalannya udah kayak gini aja, nggak akan bisa membaik atau mungkin ya aku akan selamanya kayak gini gitu. Itu kan artinya kita apa ya, self claim gitu loh ke hidup kita. Padahal yang punya hidup kita yang menggariskan takdir kita itu Allah. Kenapa kita ngeklaim itu semua seakan-akan memang hidup kita seperti itu gitu kan. Kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri, kemudian memberikan label-label yang nggak baik untuk diri kita gitu, untuk entah menjelek-jelekan atau apa. Sebisa mungkin jangan menghakimi dan memberikan apa ya istilahnya narasi yang negatif untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang lain akan mungkin melakukan itu ke kita gitu. Maka kita jangan sampai melakukan itu untuk diri kita sendiri. Dan kita bisa memilih ketika orang lain melakukan seperti itu ke kita, ya kita bisa memilih untuk mengizinkan mereka melanjutkan atau enggak gitu kan. Tapi tetap kita jangan sampai menghakimi diri sendiri. Kemudian berikan pelukan dan pengertian pada diri sendiri. Seperti tadi yang biasa kita lakukan setiap awal pertemuan kan kita butterfly hug ya. Teman-teman juga sering-sering deh butterfly hug. Itu memang bukan sesuatu hal yang besar ya impactnya, tapi cukup membantu. Butterfly hug, kemudian kayak it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu tuh kayak ya kita memang sendiri, tapi kita punya diri kita sendiri gitu loh untuk apa ya sih menenangkan kita di kondisi-kondisi yang lagi nggak baik. Kayak misal lagi kacau banget atau lagi kosong banget gitu ya, tinggal kayak nggak apa-apa ya kamu ngerasa kosong ya, ngerasa hampa gitu atau ngerasa sepi dengan sesuatu. Nggak apa-apa, kamu nggak sendirian kok, kamu sama aku gitu. Kayak gitu aja udah ngerasa kayak kita tuh masih ada temennya kok gitu. Atau mungkin kamu lagi bingung, bingung kenapa gitu. Apa yang bikin kamu bingung dan khawatir sejauh ini? Tapi nggak apa-apa, ya bingungnya kita jalani bareng ya gitu. Jadi kayak kita ngobrol dan berteman dengan diri kita sendiri gitu loh. Semakin kita sering seperti itu, percayalah teman-teman. Semakin kita akan, apa ya, semakin kita akan tahu nilai dan tujuan kita tuh kayak gimana dan seperti apa. Dan semakin kuat hubungan kita sama diri kita akan semakin kuat juga untuk memberikan batasan antara diri kita dan orang lain. Itu. Kemudian kurangi kalimat seharusnya aku dan gantilah dengan tidak apa-apa jika. Kan memang sudah dilarang keras ya untuk berandai-andai, untuk menggunakan kalimat ya kalau aja gitu. Ya seandainya, ya harusnya, ya gitu. Kalimat-kalimat yang memang apa ya istilahnya kayak pengandaian itu memang nggak boleh. Karena kenapa? Ketika kita mengandaikan itu yang pertama pasti ajakan setan untuk kita mengajak, untuk membuat kita berandai-andai sesuatu hal yang sudah terjadi atau mungkin belum terjadi, yang mana itu sifatnya goib, terutama yang belum terjadi ya. Kemudian kalau yang sudah terjadi pun juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menggunakan istilah seharusnya atau mungkin seandainya itu pun percuma karena dari ucapan itu ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Dan itu nggak akan bisa kita bawa ke fakta di hari ini. Jadi daripada menggunakan kata seharusnya, kita bisa menggantikannya dengan tidak apa-apa jika atau qadarullah pada akhirnya. Karena kalau kita sudah mengucapkan qadarullah, artinya ya sudah kita sudah percaya dengan takdirnya Allah, kita sudah menerima takdirnya Allah dan nggak apa-apa gitu. Dan nggak apa-apa sekali karena setiap kejadian, setiap peristiwa yang sudah Allah gariskan itu pasti ada kebaikan di situ. Jadi dengan kita mengucap qadarullah, kita mengucap nggak apa-apa kalau ini gitu kan, secara nggak langsung itu memberikan afirmasi ke kita, ke alam bawah sadar kita bahwa memang kita menerima, bahwa kita memang ridho dengan apapun yang Allah berikan. Dan kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, barangkali Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kurangi melabeli diri dengan kalimat negatif. Ini sama seperti yang pertama ya, jangan selalu self-claim dengan kalimat-kalimat yang nggak baik, kalimat-kalimat yang jahat ke diri sendiri, menyalahkan, merasa kurang. Pokoknya yang negatif-negatif itu jangan sering-sering kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Karena di proses penyembuhan ini, itu kan kita kondisinya banyak luka ya, kayak sakit semua gitu. Banyak lubang juga, ada sesuatu hal yang nggak nyaman juga. Kemudian di kondisi itu aja kita udah sakit. Nah, kemudian kalau kita nggak berusaha untuk mengobati dengan memberikan label yang positif, kemudian kita hanya memberikan label negatif, maka
Ya kita sama halnya kayak ngasih cuka di luka gitu loh. Makin perih, makin panas, makin sakit. Dan kita nggak akan sembuh. Tapi kalau misal di luka itu kita kasih betadine, kita kasih Rivanol atau apa yang buat ngobatin luka, antibakteri dan lain sebagainya, ya itu akan membaik setiap harinya gitu. Ya obat-obat itu adalah kalimat-kalimat positif yang memang sering kita ucapkan. Mungkin untuk teman-teman yang nggak terbiasa untuk mengucapkan kalimat positif, itu akan cukup canggung atau mungkin aneh dan melelahkan untuk mengatakan itu. Tapi percayalah, pemaksaan 1 hari, 2 hari, 3 hari, berulang kali, afirmasi-afirmasi atau mungkin kalimat-kalimat positif yang kita paksakan kita ucapkan 3 hari sampai 1 minggu, itu akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya untuk hidup kita loh teman-teman. Karena fun fact aku juga sudah merasakan afirmasi-afirmasi yang aku buat, baik di poster maupun audio afirmasi yang teman-teman dapatkan juga, itu kan sesungguhnya aku nggak cuma ngirim dan buat, tapi memang aku dengarkan, aku ucapkan, aku baca setiap hari. Dan itu membantu sekali di kehidupanku gitu. Salah satunya adalah membantuku untuk, aku nggak tahu bagaimana Allah membawaku, tapi ada aja cara Allah untuk menunjukkan aku sesuatu hal yang tanpa aku berusaha keras untuk mencari tahu, hal itu tuh datang. Pun seperti rezeki yang nggak perlu aku apa ya istilahnya kayak kejar yang kayak gimana, tapi ada aja jalannya untuk Allah datangkan. Dan modalnya apa? Afirmasi, teman-teman. Afirmasi itu sepowerful itu gitu loh. Jadi dengan aku setiap hari mengucapkan itu gitu ya. Biasanya aku membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk take my time membaca afirmasi dan mendengarkan afirmasi. Kemudian mengucapkan itu juga gitu kan. Dan itu benar-benar memberi pengaruh sebesar itu ke hidupku gitu loh, terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupku. Semuanya perlahan membaik, kemudian aku juga ada semangat untuk menjalani kehidupan, kemudian ada saja hal-hal yang memang sengaja Allah tunjukkan ke aku bahkan tanpa aku effort ngapa-ngapain gitu, dan nggak tahu dari mana datangnya, nggak tahu gimana ceritanya, tapi dia tuh memang seperti apa ya istilahnya kayak semesta ini mendukung apapun yang sesuai dengan prasangka dan yang kita ucapkan untuk diri kita gitu loh. Jadi ketika kita menarik dan melabeli diri kita yang positif, maka gemaan atau resonansi dari semesta atas diri kita itu tuh benar-benar memberi pengaruh itu gitu loh. Kita memberikan hal-hal positif ke diri kita, ucapan-ucapan positif ke kita, terus itu menggema di semesta alam ini gitu kan. Kemudian Allah juga tahu, Allah mendengarkan juga gitu kan setiap apa yang kita ucapkan. Maka hal-hal baik juga yang Allah datangkan pada akhirnya. Dan hal baik itu kan nggak cuma sesuatu yang bikin kita seneng ya. Hal-hal baik itu kan juga bisa berupa penjagaan Allah dari hal-hal yang kita nggak tahu, bisa berupa apa ya istilahnya kegagalan yang memang kita nggak ngerti itu kenapa gitu. Tapi itu pasti ada gitu. Makanya sebisa mungkin perbanyak untuk melabeli diri atau memberikan kalimat positif pada diri kita sendiri. Gitu. Next minute. Oke, doa dan zikir sebagai teman sunyi. Karena memang kesepian itu gak enak banget ya teman-teman ya. Ngerasa kosong gitu. Dan rasa tidak baik-baik saja itu tidak harus ditanggung sendirian. Ada Allah. Bahkan saat kita nggak mampu berkata-kata. Allah lebih, Allah lebih dekat kepadamu dari urat lehermu sendiri. Kita tahu banget kalau ada apa-apa kita pasti lari ke Allah. Kalau kenapa-kenapa pasti kita butuh sama Allah. Kalau yang gimana-gimana kita pasti sama Allah gitu kan. Maka dari itu sebisa mungkin kita menjaga zikir kita menjaga hubungan baik kita sama Allah sampai benar-benar dirasa bahwa ya udah kita nggak bisa apa-apa selain Allah sama Allah gitu. Apalagi di kondisi yang krusial sekarang, sekrusial ini, di kondisi yang sesakit dan seberat ini, pastinya kita butuh Allah untuk semua hal yang sedang kita hadapi gitu. Dan zikir itu memang benar-benar teman sunyi gitu. Ketika kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak apa ya istilahnya bingung harus gimana, zikir itu akan nemenin kita untuk memutuskan dan membawa kita untuk melangkah menuju jalan yang memang sudah Allah tentukan. Jadi sebisa mungkin jangan pernah melepas zikir barang 1 hari pun dengan zikir apapun. Gitu. Next minute. Oke, tidak apa-apa, tidak baik-baik saja, tapi pastikan kamu tidak sendirian. Sendirian. Peluk dirimu, izinkan Allah masuk lebih dalam dalam sunyi itu. Jadi ya sudah, it's okay memang kalau sekarang lagi nggak baik-baik saja, masih ada perasaan hampa, masih bingung, masih sedih, masih ada kecewanya, nggak apa-apa. Yang penting
Kita pastikan bahwa memang kita nggak pernah sendirian di dunia ini, ada Allah dan kita punya orang-orang yang menyayang kita, orang-orang yang peduli sama kita di sekitaran kita. Meskipun ada orang yang barangkali orang yang kita inginkan malah meninggalkan kita. Barangkali orang yang kita percaya malah mengkhianati kita. Ya sudah, itu menjadi sesuatu hal yang berlalu dan itu menjadi pelajaran hebat buat kita. Tapi seenggaknya di luaran sana, selain mereka, kita masih memiliki banyak orang yang menyayangi dan peduli dengan kita. Dan di kondisi nggak baik-baik saja, Allah tetap ada untuk nemenin kita, memastikan bahwa memang hidup kita tuh selalu mendapatkan kebaikan. Dan jangan lupa untuk selalu peluk diri sendiri, kasih butterfly hug, sering dipeluk-peluk, dikusuk-kusuk gitu ya. Karena barangkali nggak semua orang, apa ya istilahnya, ngerasain itu, dapetin itu, atau memberikan itu ke kita gitu. Tapi pastikan kita memberikan itu untuk diri kita sendiri. Gitu. Next, Min Ai. Masih adakah? Oke. Eh, sepertinya ada satu, harusnya ada satu sih, karena kalau nggak salah ada challenge-nya juga loh. Jadi di slide, udah selesai ya? Oke, oke, oke. Terima kasih, Min Ai. Ada challenge untuk minggu depan, dan terima kasih buat Kak Gita dan Kak Rani yang sudah mengumpulkan challenge-nya, dan hari ini nanti juga kita akan umumkan member of this week-nya. Untuk challenge minggu depan adalah ini, ketika sendiri, coba tuliskan apa yang sedang dipikirkan. Ini teman-teman boleh mengerjakan sebisa mungkin. Kalau teman-teman memang nggak lagi sibuk atau mungkin memang bisa mengerjakannya, bisa dikerjakan mulai dari besok hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Kamis besok. Tapi kalau nggak pun bisa dikerjakan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari juga it's okay. Jadi coba ketika teman-teman sendiri tuliskan apa yang sedang dipikirkan di momentum itu gitu. Ketika benar-benar sendiri nggak ada distraksi apapun, lagi nggak sama siapapun, tulisin aja apa yang lagi dipikirin gitu. Nanti boleh di-share di sosmed, di story, kemudian nanti biar di-repost sama Minai, dan akan kita pilih juga teman-teman yang paling aktif, yang paling apa ya istilahnya, yang paling memberikan banyak suara di kelas kita. Gitu. Untuk selanjutnya mungkin itu untuk materi hari ini, dan challenge-nya selanjutnya aku berikan ke Min Ai untuk kemudian barangkali ada tanya jawab dan apa namanya member of this week-nya. Oke, terima kasih Kak Ayum untuk materinya hari ini. Untuk Kak Gita dan Kak Rani mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh unmute ya. Atau kalau lagi nggak bisa unmute, boleh melalui komen. Nah, untuk hari ini ada journaling nggak Kak? Enggak. Kita nggak ada journaling hari ini. Oh, oke, oke. Berarti challenge aja ya untuk Kak Rani dan Kak Gita, dan untuk teman-teman lainnya juga nanti I share lagi challenge-nya. Bisa dikerjakan mulai besok ya, karena akan ada member of the week-nya. Jadi semangat terus ya, karena satu pertemuan lagi terakhir di hari Kamis depan. Oke, untuk Kak Rani dan Kak Gira mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin sekedar cerita juga boleh banget ya, karena ini tuh kayak berasa intimate banget, cuma dua orang sama Kak Ayun gitu. Jadi bisa lebih banyak lagi kalau mau cerita. Kayak gitu ya. Ayo Kak Rani on dong. Izin ya, Min Ai. Eh, Iya, Kak Rani silahkan.